Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 18 Juni 2024 dalam Pekan Biasa ke-11 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 21, ayat 17 sampai dengan ayat 29. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pulalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawab Elia, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baasa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku,
maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihanilah sesama, sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan,
kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih Yesus yang sempurna. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, pengajaran Yesus dalam bacaan Injil hari ini sangat mengagumkan dan juga aneh bagi kebanyakan orang karena bertentangan dengan keyakinan kebanyakan manusia. Bagaimana kita bisa mendoakan musuh-musuh kita? Mendengar kata musuh bagi kebanyakan orang, terutama saya, pasti berpikir bagaimana musuh kita tidak perlu ada lagi di kehidupan kita. Pengajaran Yesus hari ini berlaku sebaliknya. Yesus mengajak kita untuk mengasihi musuh kita, bahkan kita diminta mendoakan mereka. Bukan perkara yang mudah dalam menjalankan perintah tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita tidak hanya sebagai manusia saja, tetapi kita semua adalah manusia pengikut Yesus. Meneladan cara hidup Yesus adalah cara hidup kita, sehingga kita perlu menghidupi semangat kasih Yesus di dunia ini dalam mengabarkan kabar sukacita dari Allah. Dalam bermasyarakat, seringkali kita mengalami kekecewaan, mendapatkan pengkhianatan, bahkan penderitaan akibat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pada hari ini kita diajak bersama untuk belajar meneladan sikap Yesus untuk mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka. Pada saat kita memilih untuk mengasihi mereka dan mendoakan mereka, itu adalah pilihan yang direstui Yesus. Yesus telah menunjukkan itu semua pada saat Yesus disalibkan. Dia mendoakan mereka yang sudah mengkhianati dan menyiksa Dia. Dari Yesus kita belajar bahwa sebuah cinta tidak pernah ada batasan. Mencintai dan mendoakan mereka yang baik dan menguntungkan adalah hal yang biasa. Tetapi mencintai dan mendoakan mereka yang membenci, itu baru luar biasa. Semua itu tidak mudah. Mari kita belajar bersama ajaran kasih Yesus tersebut yang tidak biasa ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada ajaran kasih Yesus yang sempurna. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami dalam menjalani kehidupan kami dalam bermasyarakat. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu
kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas, dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.